Halo Sobat Bahasa, kali ini kita berjumpa lagi akan membahas kebahasaan teks eksplanasi. Di sini kita akan mengenal ciri bahasa dalam sebuah teks eksplanasi. Yuk, kita mulai saja pembahasannya. Dalam sebuah teks eksplanasi, ada beberapa hal ciri bahasa yang biasa digunakan dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat fakta. Yang kedua, bermakna denotatif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Nah, kita akan membahas satu persatu secara ringkas dan sederhana. Cermati terus pembahasan ini ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu kalimat fakta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta diartikan sebagai hal yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dengan kata lain, fakta selalu didukung dengan data sebagai pembuktian. Data tersebut dapat berupa sebuah rekaman kejadian, sebuah catatan, data angka-angka, dan sebagainya. Nah, data juga biasa disebut sebagai kumpulan fakta. Biasanya juga fakta disandingkan dengan kata opini. Ya, lawan kata dari fakta adalah opini. Opini sendiri dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, pendapat, atau pendirian. Nah, fakta dan opini bila kita sandingkan akan menjadi sebuah bagian perbedaan seperti ini ya. Yang pertama, fakta adalah hal atau kejadian yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, pendirian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu keadaan atau kejadian. Yang kedua, fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan opini belum dapat dibuktikan kebenarannya dan kebenarannya masih perlu diuji lagi. Yang ketiga, fakta diperkuat dengan data yang berupa angka-angka dan bukti nyata. Nah, sedangkan opini diperkuat oleh alasan-alasan yang logis. Yang keempat, fakta ditandai dengan kata-kata tugas seperti pasti, sedang, sudah, dan telah. Nah, kalau opini ditandai oleh kata-kata tugas mungkin, kira-kira, bisa jadi, belum, akan, kurang pasti, dan bentuk-bentuk kata sifat seperti baik, buruk, mudah, sukar, dan diawali kata menurut, titik, dilanjutkan seseorang atau lembaga. Kemudian berisi pernyataan atau pendapat. Yang kelima, fakta menggunakan keterangan tempat dan waktu peristiwa atau kejadian. Sudah pasti atau jelas ya, di mana tempat waktu kejadian itu sudah pasti. Sedangkan opini, keterangan tempat dan waktu peristiwa kejadian belum pasti atau tidak jelas. Ini perbedaan fakta dan opini. Untuk lebih memahaminya tentang perbedaan fakta dan opini, kita lihat contoh berikut. Baik, perhatikan contoh berikut. Fakta: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Presiden Indonesia pertama adalah Insinyur Soekarno. Opini: kemerdekaan Indonesia saat itu kira-kira diumumkan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. 2. Menurut Satridjo Tanojoyo, growth mindset mendorong generasi muda untuk lebih cepat bergerak dan menghadapi segala hal yang dengan sikap positif. Nah, jelas ya dalam kalimat fakta ini waktu kejadiannya itu jelas pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang
kalimat kedua itu jelas siapa pelakunya. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno, itu pasti ya. Nah, sedangkan di opini, pada kalimat yang pertama itu muncul kata kira-kira. Nah, ini menunjukkan hal yang belum pasti ya. Dan yang kedua, menurut, ini yang tadi kata menurut Satrio Tanujoyo Growth Mindset, ini sudah jelas opini. Yang kedua yaitu makna denotasi. Apa sih itu denotasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata denotasi berarti makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Dengan kata lain, denotasi adalah makna yang sebenarnya ya, makna asli. Contoh, meja adalah perkakas rumah yang mempunyai bidang datar dan berkaki sebagai penyangga. 2. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atau benua atau pulau. Jadi makna sebenarnya ya. Kemudian konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Beberapa kata yang termasuk dalam konjungsi kausalitas antara lain karena, sebab, oleh karena itu, maka, sehingga. Bila dimasukkan dalam kalimat, contohnya sebagai berikut. Banjir itu disebabkan karena aliran sungai yang terhambat tumpukan sampah. Yang kedua, ia lupa membawa bekalnya karena terburu-buru. Ya, konjungsi sendiri kita mengenal ini kata lain dari kata hubung ya. Kausalitas, kaus itu sebab akibat. Cirinya itu ya. Ada sebab, ada akibat. Lanjut, ciri yang berikutnya adalah penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu sendiri adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Berapa kata yang termasuk dalam konjungsi temporal antara lain, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ingat, menunjukkan hubungan waktu ya. Atau bisa juga disebut konjungsi kronologis karena ada rangkaian peristiwa menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi. Contohnya, pada awalnya kami dipersilahkan masuk, duduk, lalu ditanya tujuan kami datang ke sana. Yang kedua, ombak itu datang bergantian, kemudian terpecah oleh karang. Baik, yang berikutnya adalah penggunaan keterangan waktu atau adverbia. Keterangan waktu adalah kata atau kelompok kata yang memiliki makna penanda waktu yang menjelaskan kapan suatu kejadian atau peristiwa atau tindakan itu terjadi. Kata penanda keterangan waktu antara lain ketika, saat, dulu, kemarin, dan kata atau kelompok kata penunjuk waktu lainnya. Contoh, paman berangkat ke Kalimantan kemarin. Ketika mentari mulai terbenam, mereka bergerak pulang. Nah, sampai di sini cukup jelas beserta contoh-contohnya ya. Semoga dapat membantu Anda dalam belajar memahami tentang kebahasaan teks anekdot. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen yang bijak. Dan bila Anda merasa ini sangat membantu, silakan berbagi pada teman-teman Anda. Sekali
lagi terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada kelas bahasa berikutnya.